guys, how are you going? Welcome to my YouTube channel, Juju Aimee. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiranya dapat kita aplikasikan, dapat kita terapkan di lingkungan kita SMP 2 Gunung Riak. Walaupun di tempat yang lain belum juga diterapkan, kita mencoba terlebih dahulu. Semoga apa yang kita cita-citakan bisa terwujud hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Ibu Dewan Guru yang dirahmati Allah SWT, ini sampai besok 2 hari kiranya sukses dan lancar, tidak ada halangan apapun. Dan untuk memberkati dari acara ini, kami buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa pembelajaran berdiferensiasi itu penting? Di sini diungkapkan bahwa setiap anak itu istimewa, setiap siswa itu istimewa, agar mereka digali potensinya. Berapa gaya belajar yang sudah Ibu Bapak ketahui? 3. Visual, audio, dan kinestetik. Ya, visual itu yang ada kan siswa yang sukanya belajar dengan nonton. Ketika ditanya dia sambil gambar, ketika ditanya dia tahu. Nah itu. Nah, ada yang kedua adalah asesmen diagnostik kognitif untuk mengetahui kesiapan belajar siswa. Kan yang berguna untuk kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai anggota persatuan. Ingat Bapak Ibu masyarakat ya. Ingat Bapak Ibu, siswa itu juga manusia. Tapi mereka manusia yang umurnya jauh dari kita, yang ilmunya sangat sedikit. Disitulah kita akan berusaha menentunya sebaik mungkin. Ini disampaikan oleh Ki Hajar Dewanta. Nyanyi misalnya, ada yang suka menggambar. Nah, pernah nggak ngasih tugas sesuai dengan hobi mereka? Enggak, belum. Nah, ini yang harus kita inikan, ini yang harus kita lakukan, harus sering-sering kita lakukan. Anak sukanya gambar, dikasih tugas apa namanya? Nyanyi, dia setengah mati itu memang. Ampun, nggak selesai. Makanya kan banyak kasus, mungkin kesalahan kita ya. Banyak kasus siswa terlambat mengerjakan tugas. Karena apa? Ya memang tidak sesuai sama minatnya. Bapak Ibu pernah melakukan refleksi di kelas? Dalam refleksi itu dulu ada yang tulis bagaimanakah pembelajaran pada hari ini, menyenangkan atau apa dulu? Kemudian bagaimanakah penampilan guru pada hari ini? Materi apa yang sudah kamu kuasai? Materi apa yang belum kamu kuasai? Kalau belum, bagaimana cara kamu ke depan untuk bisa memahami materi itu yang pernah kami lakukan di kelas? Jadi setelah kami diskusikan ada beberapa materi yang dipahami, oke, berarti kami tinggalkan, oh, berarti ini sudah selesai ya. Nah, dan yang belum, terus kami hitung, oh ternyata materi ini masih belum. Mungkin berbeda-beda kemampuannya, walaupun dalam KD yang sama, tentu di situ kita harus lebih menguasai trik atau cara. Nah, di mana kita melihat di langkah-langkah pembelajaran itu perbedaan-perbedaan yang dengan jika kita bandingkan dengan RPP biasa, di mana letak perbedaannya itu gitu. Nah, pada saat kita sudah melaksanakan pembelajaran itu gitu. Selanjutnya adalah tampilan dari Ibu Purnamasari Lubis yang akan mendemonstrasikan, mensimulasikan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas secara real. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Nak, kita siapkan dulu sebelum kita mulai belajar. Siapkan ketua kelas. Doa dimulai. Bagaimana kabar anak ibu semua? Alhamdulillah.
belajar berhitung. Oke, pertanyaannya adalah oke, yes. Oke. Oke, kalau oke gimana? Oke, yes. Oke, dengarkan. Nah, kalian harus ingat kalian itu angka bilangan berapa tadi? Gitu. Misalnya saya giliran 1, 5. Oke, ya lanjut betul. Oke. Oke, lagi. Bapak sebutin Pak. 6. 6. Iya. Iya. Terus 7. Oke. iya. Bapak sebutin. 1. Oke. Oke, udah cukup ya. Udah cukup ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan pembelajaran kita pada hari ini anak, dengan pembelajaran discovery learning. Jadi kita nanti menggunakan model pembelajaran discovery learning. Kamu semua itu dapat menganalisis persentase keuntungan atau kerugian dalam kegiatan jual beli dengan tepat. Nah, jadi pembelajaran kita pada hari ini mengenai awali pembelajaran dengan hati yang bersemangat. Semangat? Ini anak-anak ibu semua di sini? Ya, good. Yang kedua, kamu semua harus berperan aktif selama pembelajaran. Jadi nggak boleh duduk tenang. Untuk apa datang ke sekolah dengan duduk? Ya kan? Harus ikut walaupun hanya bergerak-gerak entah apapun di situ. Yang ketiga, mengangkat tangan sebelum mulai bertanya. Nah, jadi kalau nanti ada pertanyaan ke ibu, angkat tangan dulu, jangan main selopot. Ibu 1 bukan 10, kamu 11, ibu 1, ya kalah dong ibu. Iya kan? Jadi angkat tangan dulu. Kemudian menghargai pendapat teman. Nah, apapun nanti yang disampaikan teman, kamu harus mendengarkan dengan baik. Jangan menyanggah. Jadi kita biasakan selalu menghargai orang lain. Dan yang kelima, mengerjakan tugas dengan rasa tanggung jawab. Jadi nanti setelah tadi kita belajar kita buat kesepakatan belajar, nah itu harus dilaksanakan dengan baik ya nak, bersama-sama biar sukses pembelajaran kita pada hari ini. Terus, hasil tujuan tadi itu tercapai dengan baik. Oke, sebelumnya ibu ingin tahu nih apa saja yang kamu ketahui tentang untung. Untung itu apa menurut kamu? Ada yang mau ngasih pendapat? Apa itu untung? Tadi adanya lebih ya, modal tadi, modal jualannya 2.500, terus dijual 3.000. Nah, ada perbedaan harga di situ ya kan? Dimana nanti harga jualnya itu semakin banyak. Walaupun yang kita jual itu sama jenisnya dan berbeda rasa. Jadi tadi kita merasa saingi, belum lagi dia itu mempromosikannya dengan cara yang menarik gitu ya, sehingga pembeli itu suka gitu ya. Penjual bakso di daerah Malang setiap hari Pak Soso Bu kelihatan Bu menghasilkan Rp800.000 untuk berbelanja bahan baku untuk membuat bla bla bla. Dengan bahan baku tersebut Pak Soso mampu membuat rata-rata 120 porsi dengan harga Rp8.000 per porsi. Pada hari itu terjadi hujan di tempat biasa berjualan, sehingga bakso yang laku terjual hanya 90 porsi. Ya, tolong dicatat nih yang ibu tampilkan. Iya Bu. Baik Bu. Nah ini rumus untuk perhitungan persen untung. Persen untung itu bisa dicari dengan rumus untung dibagi harga beli dikali 100%. Jadi kita bisa tahu nih berapa persen ya. Ini adalah MTK. Jadi kamu bergantian MTK sama M bergabung
timbang Pak. Kelompok M gimana kabarnya? Ah, bingung tadi kayak mana? Apa itu? Ini kan Bu, harga jeruknya 40.000. 400.000. Nah, 400.000. Kemudian setelah ditimbang 40 kg Bu. Ini Bu. Dalam keranjang tadi kan, karungnya itu ternyata ada 40 kilo jeruknya. Lepas itu, diapain jeruknya tadi sama dia? Dijual sama dia 11.000 per kilo. Seandainya laku semua, dia itu mengalami apa? Untung dia. Oke. Rumus untung. Iya, Pakai benar. rumus keuntungan. Kalau ini gimana nih kelompok? Dijualnya Benar, lebih ya kan? lebih. Iya, Untuk benar. yang 5 Benar, betul. Baru gitu nih? Untung. Oke, nih. Ya, baik. Sekarang kita mau ingin dengar dulu berapa ya untungnya dan berapa persen. Ini ece-ece aja ya. Kalau nggak dapat ya udahlah. Tunjukkan aja berapa persen. Oke, kita mulai dari kelompok M dulu. Kelompok M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok M. Setelah kami hitung, tadi adalah mengalami keuntungan. Berapa persenkah yang didapatkan oleh penjual jeruk tersebut? Rumusnya adalah dipakai rumus rugi, ya. Jadi dengan harga ayam 8 ekor itu 35.000 dikali 280 dan 12 harga ayam 25.000. Jadi setelah dijumlahkan dari keuntungan ternyata tidak ada untung bahkan rugi. Ruginya 20.000 kalau dipersenkan berarti 30.000. 30%. Oke. Di sini Pak Gani membeli mobil seharga 100 juta. Lalu beliau memperbaiki mobilnya seharga 10 juta. Lalu dijual lagi kepada orang lain seharga 115 juta. Jadi keadaan dari cerita ini Pak Gani ini memiliki untung sebesar 5 juta. Kalau misalkan kita melihat persen dari keuntungannya, di sini keuntungannya 5 juta dibagi dengan harga beli 100 juta dikali 100%, itu hasilnya 5%. Jadi keuntungan yang didapat dari Pak Gani adalah 5%. Itu mengalami untung itu kita lihat apabila dia Harga beli lebih harga jual lebih tinggi dari harga beli. iya hebat. Kebalikannya kalau rugi berarti iya. Wah, luar biasa, alhamdulillah. Demikian pembelajaran kita, Ibu akhiri dengan soal, ya. Nah, di sini Ibu tadi udah mengamati. Bukan berarti Ibu membeda-bedakan kalian, bukan. Namun sesuai dengan kemampuan kalian, ya. Nah, Ibu yakin kalau udah seperti ini pasti insya Allah semuanya 100. Oke. Iya. Keluarkan buku latihannya, biar dikerjakan ya. Oke, udah selesai. Iya, udah oke, udah siap ya, kita kumpul. Setelah selesai pembelajaran, kita refleksi sebentar. Sebelum kita pulang, kita udah belajar 3JP dengan semangat. Tentu juga pasti lelah, karena tadi banyak berpikir. Dari pelajaran kita pada hari ini Bu, saya jadi di samping mendapat ilmu, tadi setelah mengamati video juga
mengajarkan kami untuk berdagang itu secara jujur, Bu. Di samping itu juga kita berdagang supaya mendapat berkah, Bu. Nah, itu aja, Bu. Senang, alhamdulillah. Oke. Iya, nanti kita jumpa lagi di hari Senin ya, insya Allah kita akan masuk ke pembelajaran berikutnya. Bukunya dibaca biar paham untuk materi berikutnya kita akan bahas apa. Demikian Ibu Ketua Kelas, dan kita akhiri pembelajaran. Siapkan bukunya. Ya, silakan Ketua Kelas, kita tutup pembelajaran. Bersiap. Beri salam kepada Ibu Guru.